seorang pria, sebutlah namanya Sulistyo. Saat itu ia sedang apes, dapat sial. Kondisi jalanan ketika itu macet total. Karena melepaskan kepenatan, pegal, duduk berlama-lama, apalagi kesal dengan kondisi jalan yang macet di Jakarta. Ketika itu ia melemparkan pandangan. Subhanallah, di sebelah kanan ada sebuah mobil Honda Jazz merah yang ditumpangi oleh seorang perempuan. Perempuan itu tidak sadar bahwa ia sedang tengah dipandangi oleh Sulistyo. Perempuan itu kemudian mengangkat kedua tangannya, memegang rambutnya. Mungkin sang perempuan dalam kondisi yang juga letih, dalam kondisi yang juga kesal dengan kemacetan. Maka perempuan itu ingin mengikat rambutnya. Maka dengan tangan terangkat dan kepala yang sedang rambutnya diikat, membuat adegan itu menjadi indah bagi Sulistyo. Maka sejak saat itu, Sulistyo berusaha agar mobilnya tidak jauh dari mobil sang perempuan Honda Jazz berwarna merah tadi. Ketika mobil berjalan dan lalu berhenti karena macet, Sulistyo menengok ke arah kanan lagi untuk melihat kelanjutan sang perempuan tadi. Kedua, tiga kali, dan seterusnya. Pendengar yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiat yang satu akan memunculkan maksiat yang selanjutnya. Tundukkanlah pandangan, sebab itu adalah sebuah anak panah iblis yang amat beracun. Kalau kita tidak menyetopnya, maka hati, pandangan, pikiran kita akan terus teracuni. Dan betul saja, apes, sial melanda Sulistyo karena dia sering melihat ke arah kanan, ke arah perempuan di mana mobil itu berada. Dia tidak sadar bahwa ia sedang menjalani jalan yang menurun, maka mobilnya terus meluncur dan akhirnya menyenggol mobil yang ada di depannya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah adegan yang dirasakan oleh Sulistyo. Dan mungkin Anda atau orang yang Anda kenal pernah merasakan hal yang sama. Perbuatan maksiat yang tidak disengaja, meskipun bentuknya hanya pandangan semata, kalau itu terus-menerus kita ikuti, akan mendatangkan kemurkaan Allah. Dan itu juga akan membuat kita tidak bisa konsentrasi dan kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Karenanya, kalau Anda dalam posisi seperti itu, tundukkanlah pandangan agar Anda senantiasa terjaga hatinya, fokus senantiasa untuk berpikir, maka Anda akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah pelajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Inna nadharata sahmun min sihami iblisi masmum, man tarakaha makhafati abdaltuhu imanan yajid halawatahu fi qalbihi." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, sungguh pandangan yang haram itu adalah sebuah anak panah iblis yang amat beracun. Ia dapat meracuni hati, pikiran, dan konsentrasi kita manusia. Kata Allah dalam kelanjutan hadis qudsi itu, siapa orang yang bisa menundukkan pandangan karena rasa takut padaku, maka aku akan memberikan keimanan dalam hatinya, dan ia akan merasakan kenikmatan iman itu dalam hatinya. Dengar yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi ibadah saum di bulan Ramadan ini, maka salah satu manfaat dari saum kita adalah kita mampu menahan pandangan yang haram terhadap lawan jenis yang tidak Allah halalkan. Kalau Anda mampu menjaganya, pasti Anda akan merasakan nikmat ketika sujud, nikmat ketika berdiri, dan nikmat tatkala tangan kita menengadah pada Allah seraya berdoa dan bermunajat padanya.